There's something really wrong with him. Oke sob, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Di video kali ini Adesar akan menceritakan kejadian aneh dari kedua orang youtuber yang bernama Parker dan Chester. Dua orang youtuber ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh di videonya, entah membeli benda-benda aneh dari dark web atau mencoba membantu menyelamatkan orang lain dari sasaran hantu. Di video kali ini mereka mengupload video yang berjudul He Imaginary Friends Come to Life at Night. Kenapa bahasa Inggris? Karena ini sumbernya dari channel luar sob. Dan aneh pun harus terjemahkan dulu biar paham ya sob ya. Arti judul videonya yaitu dia teman hayalan dan menjadi hidup di malam hari. Video ini baru diupload 1 bulan yang lalu dan memperoleh 4 juta tayang. Di awal video sudah diberi catatan disclaimer sob bahwa video ini jangan ditiru. Langsung saja ke ceritanya ya sob. Suatu hari mereka menerima email dari seorang ibu-ibu yang bernama Barbara. Dalam email tersebut Barbara mengatakan, salah satu putra saya meninggal secara tragis dalam kebakaran. Sejak saat itu, putranya yang lain yaitu bernama Caleb menjadi tidak stabil secara mental atau ada gangguan mental dan trauma masuk. Setelah kehilangan saudaranya, Caleb menjadi sangat kesepian dan sejak saat itu Caleb menciptakan teman hayalan dan kepribadiannya berubah total. Caleb yang biasanya selalu damai, akrab bersama temannya, kini mulai berkelahi dengan temannya, menjadi kasar dan agresif. Bahkan di sekolahnya, Caleb memotong rambut teman-temannya, katanya untuk dijadikan koleksi. Caleb berpikir teman imajinasinya menyuruhnya untuk melakukan hal tersebut. Barbara itu ibunya khawatir putranya kehilangan akal sehatnya sejak saat itu, dan dia mengirimkan video ke YouTuber tersebut untuk bukti. Di video tersebut terlihat si Caleb sedang berbicara sendiri menghadap pintu kamarnya. Dia bilang, I don't want to do it, saya tidak ingin melakukannya, they didn't do anything wrong, mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak ingin menyakiti mereka, mereka adalah keluargaku. Tiba-tiba Caleb melempar guci yang ada di meja begitu saja. Setelah melihat video tersebut, Parker dan Chester kemudian pergi ke rumah mereka dan berniat menolong Barbara sekaligus ingin menyadarkan Caleb, yaitu putranya Barbara. Her son losing his mind! Listen, her son isn't losing his mind. He created an imaginary friend to deal with the trauma. Saat di mobil, Chester bilang ke Parker, bro, kita tidak seharusnya terlibat dengan orang-orang ini. Kita tidak tahu bagaimana menghadapi hal seperti ini. Tapi Parker tetap kekeh dan meyakinkan Chester untuk tetap pergi ke rumah tersebut berdua. Setelah perbincangan di mobil, akhirnya mereka sampai di depan rumah Barbara. Dari mobil terlihat rumahnya gelap dan sepi. Parker pun mengetuk pintu rumahnya dan pintu rumah pun dibuka oleh Barbara, yaitu ibunya Caleb. Parker pun menyapa ibu itu, tapi mulut Barbara terlihat aneh dan kadang mengeluarkan suara horor. Parker mengatakan, kami akan menolong kamu dan anakmu yaitu Caleb. Dan si Barbara itu bilang, apakah kalian bisa menyembuhkan anakku? Kata Parker, baiklah, kita pasti bisa mencobanya. Dan Barbara mempersilahkan Parker dan Chester masuk. Mereka menuju kamar anaknya Barbara. Sebelum sampai di kamar anaknya yaitu Caleb, Barbara mengatakan sesuatu kepada mereka. Kamu tahu rasanya sangat kesepian di sini pada malam hari? Parker dan Chester pun merasa ada yang aneh dengan kata-kata Barbara itu. You know, it gets awful lonely here at night. What? Setelah
Setelah sampai di depan pintu kamar Caleb, Barbara mengatakan ini ruangannya. Tapi aku perlu memperingatkanmu, sejak kakaknya meninggal, dia tidak sama. Ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Parker pun bilang, tidak perlu khawatir Bu, aku tahu bagaimana menghadapi trauma seperti ini. Biarkan saja aku mencoba berbicara dengannya. Barbara pun menyatakan oke, semoga berhasil. Kemudian langsung pergi begitu saja. I know how to deal with trauma like this. Just let me try to talk to him. Okay, good luck. Come on. Okay. Pintu kamarnya Caleb ternyata tidak dikunci. Parker dan Chester langsung masuk. Terlihat Caleb lagi duduk di kasur tidurnya. Sambil merekam, Chester memperingatkan Parker agar berhati-hati. Parker pun membawa kamera dan melihat di mejanya ada gambar dan kata-kata yang aneh yang sepertinya digambar oleh Caleb. Parker pun berniat berbincang dengan Caleb dengan menyapa dan menanya kabarnya. Caleb pun langsung meluruskan kepalanya dan mengeluarkan suara dengkuran aneh, tapi tidak berbicara sama sekali. Chester pun yang sedang merekam memperingatkan Parker, "Bro, aku pikir ada yang salah dengan dia." Hey, buddy. How are you? Bro, I think there's something wrong with him. Parker menjawab, "Ya, ada yang salah, dia telah melalui tragedi yang mengerikan baru-baru ini." Chester pun menimpali, "Bukan bro, maksudku sesuatu yang lain." Seperti biasa, Parker tetap keras kepala. Saat akan bicara lagi ke Caleb, wajah Parker kemudian disembur cairan hitam. You see this? I'm eye level with him to show we're equal. Parker langsung pergi. Kata Chester, "Aku sudah bilang bro, ada yang tidak beres dengannya." Parker pun langsung membersihkan wajahnya dan mengajak Chester untuk memasang beberapa kamera di rumah itu. Hampir semua tempat dipasang kamera, termasuk di kamar mereka tidur, kamarnya Caleb dan Barbara. Saat mereka sedang memasang kamera, salah satu kamera yang sudah terpasang di salah satu kamar terlihat ada penampakan muncul dari pintu dan makhluk tersebut menggeram. Wait, bro. What? One of our cameras already spotted something. Look. Chester bertanya ke Parker, "Makhluk apa itu?" Kata Parker, "Menurutku itu hanya kesalahan atau apalah, seolah nggak yakin ada sosok hantu di kamar tersebut sob." Kata Chester, "Itu bukan kesalahan bro, sesuatu yang aneh ada di sini." Kemudian mereka mengecek kamar yang ada penampakannya. Saat mereka sampai ke ruangan tersebut, hantunya sudah tidak ada, tapi mereka menemukan lorong aneh. Kemudian Parker pun memeriksanya, dan Chester menunggu di kamar tersebut sambil melihat-lihat keluar jendela. Tanpa Chester sadari, makhluk tersebut muncul lagi dari pintu di belakangnya. Serasa ada suara aneh di belakangnya, Chester pun berbalik, tapi makhluk tersebut menghilang lagi. There's nothing here. Dan terlihat dari kamera makhluk tersebut menjatuhkan guci, tapi Chester saat melihat guci tersebut tidak melihat hantu itu, hanya melihat gucinya saja yang bergoyang dan terjatuh. Kemudian mereka pergi ke kamarnya Barbara dan terlihat Barbara sedang duduk di kasur empuknya sambil mangap. Tapi setelah melihat mereka langsung tersenyum biasa aja sob. Parker kemudian bicara ke Barbara. Parker pun sepertinya dikasih kode sama Chester agar tidak cerita yang sebenarnya. Kata Parker, "Aku harap semuanya baik-baik saja." Barbara pun bertanya, "Apakah kamu sudah berbicara dengan anakku?" "Ya, sudah." "Apakah kamu sudah menyembuhkannya?" Parker pun lalu menjelaskannya. Agar Barbara tenang, Caleb adalah anak laki-laki normal. Dia baru saja melalui pengalaman yang menghancurkan. Jika kamu ingin dia sembuh, kamu perlu mencoba untuk mengerti dia. Tapi Barbara mengatakan, "Hanya saja terkadang kupikir kita kehilangan Caleb dahulu kala." Dia berbicara dengan raut wajah yang sedih. Kata Parker, "Baiklah, kami sudah memasang kamera di seluruh rumahmu dan di dalam ruangan Caleb juga. Jadi kita bisa melihat bagaimana dia berperilaku di malam hari." Barbara ternyata tidak mau ditinggal sendirian sob.
Kata Barbara, aku pikir kamu bisa membantu menjaga tempat tidurku tetap hangat malam ini. Sambil berpose mengajak anu-anu ke Parker. You're not gonna leave me alone, are you? I thought you could help keep my bed warm tonight. Tapi imannya Parker tetap kuat sob. Dia bilang kami hanya akan tinggal di kamar cadanganmu malam ini. Parker dan Chester pun langsung pergi dari kamarnya Barbara dan berniat tidur di kamar lain yang sudah disiapkan untuk mereka berdua. We're just gonna stay in your spare bedroom tonight. If that's okay. Di kamar tersebut ada 2 kasur, tapi Chester tidak mau tidur di ranjang yang kiri. Oh, dude, no way. What? The bed's completely soiled. Are you serious? Yeah, it's covered in piss. Sebelum mereka tidur, berdebat dahulu. Chester khawatir akan terjadi sesuatu. Setelah keanehan-keanehan yang mereka alami dan melihat air kencing di kasur itu, tapi Parker tetap penasaran mau menginap dan seperti biasa, Chester pun mengalah. Karena kasur yang kiri berlumuran air kencing, akhirnya mereka tidur satu ranjang kecil berdua. Good night. Saat mereka tertidur sekitar jam 2 pagi, di kamera terlihat Caleb sedang murung, dan makhluk seram itu muncul lagi di kamarnya sambil mengamuk dan menggeram. Terlihat Parker dan Chester sedang tidur, dan Barbara pun sedang tidur. Tiba-tiba makhluk seram itu melahap Caleb bulat-bulat secara perlahan, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Chester pun terbangun mendengar suara teriakan Caleb dan membangunkan Parker. Mereka pun segera ke kamarnya. Setelah di kamarnya Caleb, tidak ada siapa-siapa. Chester pun bingung. Kemana Caleb pergi, bro? Saat mengecek ke kamar tersebut, Parker menemukan sesuatu yang aneh di lantai, seperti lendir hitam yang menggumpal. Parker, what is it? Di kolong ranjang pun tidak ada siapa-siapa. Kata Parker, dia sudah pergi. Chester pun meluruskan perkataan Parker, menurutku sesuatu terjadi padanya, bro. Tiba-tiba terdengar suara raungan seram dari pintu. Dan Chester pun dicekik dan diangkat ke dinding oleh makhluk berleher panjang. Saat dilihat dari kamera, biasa makhluk yang mencekik Chester tidak terlihat. Tapi dari kamera lain, atau dari kamera penglihatan malam, terlihat jelas makhluk itu sedang mencekik Chester. Kemudian Chester dijatuhkan ke lantai. Mereka berdua bingung, apa yang terjadi? Apa itu yang mencekikku, kata Chester. Parker bilang, biarkan aku menyetel kamera penglihatan malam, sob. Tak lama kemudian kamera Parker merekam sosok yang mencekik Parker sedang merayap di plafon. Look! What? I can see it! Huh? It's leaving the room! Come on! Kemudian mereka mengejar makhluk itu. Makhluk tersebut ternyata masuk ke kamarnya Barbara. Barbara pun langsung terbangun dan berteriak ketakutan. Saat mereka tiba di kamarnya Barbara, Parker melihat langsung Barbara sedang dilahap bulat-bulat makhluk berleher panjang tadi. Parker langsung memberi kode ke Chester. Parker dan Chester langsung mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu jurus 1000 langkah alias kabur dari rumah angker tersebut. We gotta go! Okay! Setelah merasa aman, mereka berbincang sambil ngos-ngosan. Kata Chester, bro, makhluk apa itu? Aku bahkan tidak bisa melihatnya.
Kata Parker, tidak tahu, tapi menurutku makhluk itu butuh Barbara. Di akhir video ada kata-kata, sejak syuting kami belum mendengar kabar dari Barbara ataupun putranya. Apapun kejadiannya, menurut kami itu bukan hayalan. Jadi antonim atau lawan katanya bukan hayalan berarti kenyataan, sob. Aneh nggak tahu, yang jelas kalau memang kejadiannya nyata itu serem banget. Gimana pendapat sobat? Silahkan komentar dengan bijak ya. Semoga menghibur dan dapat menambah wawasan sobat. See you di next video. Bye.